Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama saya hormati yaitu Dr. Posma Sariguna Johnson Kennedy Huta-Sauid, ST, SE, MSI, MSE, selaku dosen mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Saya dari kelompok 4 di sini yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Khairul Imam dan teman saya Rifo Maisal. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang topik pembahasan kami, yaitu sistem ekonomi Indonesia dan ekonomi Indonesia semakin liberal. Sistem ekonomi Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara bergantung pada kesepakatan nasional negara tersebut. Biasanya, kesepakatan nasional ini berdasarkan undang-undang dasar yang dimiliki negara tersebut. Selain itu, falsafah dan ideologi negara juga sangat memenuhi sistem ekonomi suatu negara. Farida 2011. Secara normatif, sistem perekonomian Indonesia mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan secara terperinci karakteristiknya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejarah sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, yaitu ada masa demokrasi liberal yang terjadi di tahun 1950 sampai dengan 1957. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama kali diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1957. Artinya, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, saat itu perubahan kabinet yang sering sekali terjadi pada saat itu berdampak negatif bagi lemahnya ekonomi di Indonesia. Untuk menanggulanginya, diterapkanlah kebijakan menggunting uang kertas Rp5 menjadi 2 bagian. Bagian pertama yang bernilai Rp2,5 digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, dan bagian Rp2,5 yang lain digunakan untuk membeli obligasi pinjaman nasional. Kebijakan ini diambil oleh Menteri Keuangan yang saat itu tengah menjabat, yaitu Bapak Syarifuddin Prawiranegara. Selain kebijakan menggunting uang kertas, pada saat itu juga terjadi gerakan Banteng untuk merubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Kebijakan ini dinyatakan oleh Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo, seorang ahli ekonomi pada masa kabinet Natsir.
Gerakan ini dilakukan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan memberikan suatu bantuan berupa kredit dan bimbingan yang konkret. Yang kedua yaitu ada masa demokrasi terpimpin yang terjadi di tahun 1959 sampai dengan 1966. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonomi ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno di tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat sistem pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin untuk mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional. Pada kala itu terjadi penurunan nilai uang, seperti uang kertas yang nilainya Rp500.000 menurun menjadi Rp50 dan uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100 saja. Namun usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifo Maisal. Oke, yang ketiga, masa demokrasi ekonomi 1967 sampai 1998. Demokrasi ekonomi terjadi pada tahun 1967 hingga tahun 1998 atau pada masa pemerintah Orde Baru yang kala itu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini, sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi campuran, yang di dalamnya terdapat campur tangan pemerintah bersama masyarakat yang turut serta dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pengendali ekonomi dan masyarakat berperan penuh sebagai pelaku produksi, distribusi, dan sekaligus konsumennya. Usaha pemerintah ini bertujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari masalah ekonomi modern seperti kesulitan dalam menentukan harga barang atau jasa yang akan diproduksi. Kebijakan Bapak Soeharto dalam bidang ekonomi ini meliputi 1. Bergabungnya kembali di Indonesia dengan IMF atau International Monetary Fund sehingga ada bantuan utang keuangan dari negara asing yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, menghapus kebijakan hyperinflasi dengan melarang adanya pendanaan domestik untuk mencetak uang. Yang ketiga, melakukan pembebasan bea cukai impor dan mengatasi devaluasi rupiah sehingga mampu meningkatkan nilai ekspor ke tingkat internasional. Yang keempat, masa demokrasi Pancasila 1998 sampai sekarang. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini adalah bentuk pengembangan dari sistem ekonomi campuran. Koperasi salah satu wujud dari diterapkan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan pada pilar ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1992 Pasal 3 yang di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota serta turut serta dalam membangun tatanan perekonomian negara agar mampu mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pengelolaan sistem ekonomi ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan
oleh perwakilan rakyat. Karakteristik ekonomi Indonesia. Yang pertama, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan adalah kegiatan bersama atau gotong royong yang lebih fokus dalam mengedepankan ikatan kekeluargaan. Yang kedua, negara menguasai sebagai cabang produksi yang sifatnya strategis dan penting untuk banyak orang. Yang ketiga, alasan negara untuk menguasai cabang produksi yang strategis di tanah air adalah demi memakmurkan rakyat. Yang keempat, terdapat beberapa komponen sistem ekonomi campuran yang diterapkan pada sistem ekonomi Pancasila. Yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat harus kontinu dan ramah lingkungan. Yang keenam, pemerintah Indonesia juga berhak mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta secara umum agar terhindar dari praktik penipuan, monopoli, dan mafia perdagangan. Tujuannya tentu untuk menciptakan keadilan pada masyarakat. Sistem ekonomi Indonesia semakin liberal. Sistem ekonomi liberal adalah salah satu jenis sistem ekonomi yang dianut negara untuk memperbaiki perekonomiannya. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Prinsip sistem ekonomi liberal ini adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan orang lain. Dalam sistem ekonomi liberal adalah pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakatnya. Kesimpulan dari presentasi ini, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Indonesia sendiri bukan termasuk ke dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi liberal, sebab pemerintah Indonesia masih bisa menginterferensi usaha perseorangan yang sedang berkembang. Hal ini terjadi karena perusahaan yang sudah besar atau dikenal umumnya akan mempunyai pengaruh kepada pendapatan per kapita negara. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 4. Terima kasih.